Di siang yang berbahagia ini kita akan menjelaskan bab tentang sewa menyewa. Dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan bab al-ijarah. Kalau ada pertanyaan, kenapa sewa menyewa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, maka jawabannya bahwa sebagaimana jual beli, maka sewa menyewa itu adalah sebuah transaksi akad kesepakatan kita dengan orang lain yang sering kita lakukan. Masing-masing kita dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang harus melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan orang lain. Karena sewa menyewa itu menjadi sesuatu yang sering kita lakukan, terkadang sehari sekali, sepekan sekali, sebulan atau bahkan setahun sekali. Bahkan ada di antara kita yang melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan orang lain itu tiap hari. Maka kita harus mengetahui hukum-hukum syariat yang ada dalam akad atau kesepakatan sewa menyewa. Mengapa? Agar ketika ada di antara kita melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan orang lain, kesepakatan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sangat penting agar apapun yang kita lakukan termasuk sewa menyewa ini menjadi sebuah amal perbuatan yang bernilai ibadah. Karena kita sekarang adalah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Berupaya untuk menjadikan apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kapan sesuatu itu bernilai ibadah? Ketika kita niatkan dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Apa yang dimaksud dengan sewa menyewa? Secara bahasa sewa menyewa al-ijarah itu mustaqqatun minal ajri. Dari kata-kata al-ajr. Al-ajr dalam bahasa Arab artinya adalah upah, bayaran, pahala atau ganti. Ini sewa menyewa dari sisi bahasa. Kenapa? Karena dalam sewa menyewa itu selalu ada ganti, selalu ada upah yang berpindah dari pihak yang menyewa kepada pihak yang menyewakan. Adapun dari sisi istilah syariat, maka sewa menyewa itu maksudnya adalah aqdun, sebuah akad, ala manfaatin mubahatin, atas pemanfaatan yang mubah, min ainin muayyanatin, dari sebuah barang yang jelas, sebuah barang yang sudah diketahui bersama, baik oleh pihak yang menyewakan atau pihak yang menyewa. Au mausufatin fid dhimmah, atau pemanfaatan yang mubah atas barang yang sifatnya sudah dijamin. Meskipun barangnya bisa jadi belum diketahui oleh pihak yang menyewa. Au ala amalin ma'lumin, atau akad pemanfaatan atas pekerjaan tertentu. Nanti dari sini kita akan jelaskan satu persatu definisi yang ada dalam pengertian sewa menyewa ini. Au ala amalin ma'lumin, kesepakatan pemanfaatan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Muddatan ma'lumatan, dalam masa atau tempo yang sudah jelas.
bi'iwadin ma'lumin, dengan upah biaya yang juga jelas. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya, nanti saya terjemahkan secara cepat. Al-muradu minal ijarati hiya aqdun ala manfaatin mubahatin min ainin muayyanatin au mausufatin fi dhimmah au ala amalin ma'lumin muddatan ma'lumatan bi'iwadin ma'lum. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah akad atas pemanfaatan yang mubah dari sebuah barang tertentu atau barang yang sudah dijamin sifatnya, dan atas pekerjaan tertentu dalam masa waktu serta biaya atau upah yang jelas. Inilah definisi dari sewa menyewa. Sekarang akan saya jelaskan satu persatu setiap kata yang ada dalam definisi sewa menyewa tersebut. Yang pertama, bahwa sewa menyewa itu masuk dalam kategori akad, kesepakatan. Karena sewa menyewa itu adalah akad atau kesepakatan, maka apa-apa yang timbul, apa-apa yang lahir setelah adanya kesepakatan itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perlu saya sampaikan bahwa dalam fikih yang namanya akad itu jenisnya sangat banyak. Ada banyak sekali jenis-jenis akad. Kalau sewa menyewa dalam fikih muamalah itu secara hukum masuk dalam kategori akad muawadhah. Yang dimaksud dengan akad muawadhah adalah ketika masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu saling memberi, menerima manfaat dari pihak lain. Misalkan saya ingin menyewa mobil dari teman. Maka begitu saya menyewa mobil teman itu, saya bisa mengambil mobil itu untuk saya ambil manfaatnya, untuk saya naiki. Adapun teman saya itu bisa mendapatkan keuntungan dari saya berupa apa? Biaya yang saya keluarkan untuk membayar mobil yang saya sewa. Ada hubungan timbal balik antara masing-masing pihak yang melakukan kesepakatan. Dalam fikih muamalah ini disebut dengan akad muawadhah. Adapun dari sisi dampak yang lahir setelah terjadinya akad, maka sewa menyewa itu masuk dalam kategori aqdun lazimun. Akad lazim. Yang dimaksud dengan akad lazim itu adalah sebuah akad yang konsekuensinya betul-betul mengikat dua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Artinya mengikat itu apa? Tidak boleh ada salah satu pihak membatalkan kesepakatan sewa menyewa kecuali jika pihak lain menyetujuinya. Kenapa? Karena dari sisi asar atau dampak yang ditimbulkan dari akad sewa menyewa itu adalah dampak yang lazim, mengikat. Kita bisa bayangkan kalau ternyata terjadi akad sewa menyewa dengan ikatan yang tidak kuat. Yang dimaksud dengan ikatan yang tidak kuat dan tidak ikatan yang tidak kuat itu maksudnya adalah ketika salah satu pihak boleh membatalkan kesepakatan meskipun pihak lain tidak menyetujuinya. Kalau dalam fikih muamalah ini namanya adalah aqdun jaiz. Kalau sewa menyewa ternyata tidak kita kategorikan sebagai akad lazim, berarti kan dia akad jaiz, maka nanti bisa menimbulkan kontroversi, perselisihan. Karena kemungkinan akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Contohnya tadi saya menyewa sebuah mobil. Secara hukum, saya tidak boleh membatalkan
kesepakatan untuk menyewa mobil. Secara hukum, orang yang telah menyewakan mobilnya kepada saya itu tidak boleh membatalkan kesepakatan sewa mobil ini kecuali pihak lain setuju. Ini yang disebut dengan akad lazim. Tidak mungkin kita katakan sewa menyewa ini sebagai akad jaiz. Akad jaiz contohnya begini. Saya sudah menyewa mobil. Ketika saya sudah mengendarai mobil itu, perjalanan, saya nyewanya katakanlah 24 jam. Saya baru mengendarai mobil itu selama 3 jam. Kemudian atas kemauan saya sendiri, atas kehendak saya sendiri, saya hubungi, saya telepon pemilik mobil itu, kemudian saya bilang, Mas, mohon maaf, saya batalkan kesepakatan sewa mobil saya. Saya mau kembalikan mobil ini. Kalau ternyata itu menjadi konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pemilik mobil, maka dia akan rugi. Atau kebalikannya, saya nyewa mobil 24 jam. Baru saya bawa mobilnya selama 3 jam, ternyata pemilik mobil itu membatalkan atas kemauan dia sendiri. Mohon maaf Ustadz, ini sudah berjalan 3 jam, Ustadz nyewanya 24 jam, tapi karena kebutuhan lain, mobilnya saya tarik kembali. Jadi saya sewakan ke Ustadz. Dalam kondisi itu pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Contoh yang pertama berarti pemilik mobil yang rugi. Adapun contoh yang kedua berarti saya yang rugi. Kedua-duanya tidak baik. Makanya dalam sewa menyewa sekali lagi masuk dalam kategori aqdun lazimun. Akad lazim artinya masing-masing pihak tidak boleh membatalkan kesepakatan itu kecuali dengan persetujuan pihak lain. Al-ijaratu syar'an aqdun ala manfaatin mubahatin. Akad atas pemanfaatan yang mubah. Kata-kata ala manfaatin maksudnya bahwa dalam sewa menyewa itu yang diambil oleh pihak penyewa itu adalah pemanfaatan barang, bukan kepemilikan barang. Makanya dalam sewa menyewa, pihak yang menyewa itu hanya mendapatkan manfaat dari barang yang dia sewa. Adapun barang itu sendiri tetap menjadi miliknya pihak yang menyewakan. Sehingga orang yang menyewa dalam hukum sewa menyewa secara syariat tidak boleh mengambil sesuatu yang lebih kecuali hanya sebatas pemanfaatan dari barang yang dia sewa. Maka kemudian kalau kita memahami definisi ini, tidak boleh sewa menyewa dalam sesuatu yang berkaitan dengan barang itu sendiri. Contohnya, sewa menyewa sapi yang biasa diambil susunya. Sewa menyewa sapi yang biasa diambil susunya. Contohnya ada orang namanya A, datang kepada pemilik sapi perah yang namanya B. Kemudian A mengatakan kepada B, saya sewa sapimu selama 1 bulan. Untuk saya ambil susunya. Kemudian keduanya bersepakat. Dalam fikih muamalah ini adalah sewa menyewa dengan objek yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang diambil manfaatnya adalah susu. Yang diambil manfaatnya adalah susu. Susu itu ketika diambil manfaatnya, maka kemungkinan bisa langsung diminum atau dijual. Dijual. Yang seperti ini menjadi kesepakatan sewa menyewa yang tidak diperbolehkan. Contoh yang lain, sewa menyewa pohon durian yang dimanfaatkan nanti buah duriannya. Ini menjadi sesuatu yang juga tidak diperbolehkan. Karena sewa menyewa, karena pemanfaatan yang didapatkan dari susu atau durian itu tidak bisa didapatkan lewat sewa menyewa, tapi didapatkan lewat mekanisme jual beli. Sehingga kalau berkembang dan ada di tengah masyarakat
sewa menyewa pohon durian, pohon rambutan atau pohon mangga untuk diambil mangga, rambutan atau duriannya. Sewa menyewa sapi perah untuk diambil susunya. Ini menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita ingin mengambil susu durian, buah rambutan atau buah mangga yang itu dimiliki orang lain, maka kita dengan mekanisme jual beli. Kita yang beli, nanti dia yang menjual, kita kasih uang, kemudian kita ambil buah atau susu yang kita inginkan. Poin berikutnya yang berkaitan dengan definisi sewa menyewa ini juga adalah bahwa pemanfaatan yang ada dalam sewa menyewa itu merupakan pemanfaatan yang mubah. Aqdun ala manfaatin mubahatin. Makanya dalam fikih muamalah tidak diperbolehkan terjadi kesepakatan sewa menyewa di mana orang yang menyewa itu akan memanfaatkan barang yang dia sewa untuk sesuatu yang diharamkan. Ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau barang yang disewa itu juga merupakan barang yang tidak boleh digunakan. Ini sudah menjadi kesepakatan sewa menyewa yang juga tidak diperbolehkan. Sehingga masing-masing kita harus hati-hati. Yang selama ini menyewakan barang harus betul-betul perhatian. Barang yang disewakan itu boleh dimanfaatkan apa tidak. Yang kedua harus betul-betul melihat yang menyewa itu siapa dan akan memanfaatkan barang yang dia sewa untuk apa. Poin berikutnya sekarang masuk ke dalam objek yang disewakan. Aqdun ala manfaatin muhbahatin min ainin muayyanatin. Bahwa manfaat yang diambil oleh pihak penyewa itu berasal dari ainin muayyanah. Barang yang sudah ditentukan, barang yang sudah diketahui. Makanya objek sewa menyewa yang pertama itu adalah barang yang bisa diambil manfaatnya. Yang dimaksud dengan ainin muayyanah itu adalah barang yang keberadaannya sudah diketahui baik oleh penyewa atau yang menyewakan. Ada di depan mata, sudah dilihat oleh pihak yang akan menyewa. Au mausufatin fid dhimmah, atau barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya oleh pihak yang menyewakan. Tetapi meskipun barang itu tidak ada, meskipun barang itu belum dilihat atau diketahui oleh pihak penyewa, tetapi pihak yang menyewakan sudah menjamin bahwa barang itu betul-betul ada. Ini objek sewa menyewa berkaitan dengan barang. Maka sewa mobil boleh. Baik mobil yang diketahui secara langsung oleh penyewa atau mobil yang belum pernah dilihat pihak yang menyewa. Tetapi pihak yang menyewa sudah tahu gambaran mobil yang akan dia sewa. Karena ketika orang, katakanlah saya sebutkan merek, menyewa mobil, misalkan Avanza, misalkan ini. Maka orang yang menyewa itu secara tidak langsung dia sudah mengetahui kira-kira mobil Avanza, apalagi kalau disebutkan tahun dan warnanya, dia akan langsung tahu itu. Dia akan langsung tahu mobilnya kira-kira seperti apa. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Apalagi kalau mobil yang akan disewa itu sudah ada di depan mata dia. Sudah melihat barang secara langsung. Maka itu menjadi sesuatu yang juga boleh dilakukan. Au ala amalin ma'lumin. Ini objek sewa menyewa yang kedua, yaitu sewa menyewa dengan objek jasa. Berarti yang disewa itu adalah orang. Orang disewa untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diinginkan oleh pihak yang menyewa. Contohnya, misalkan saya mau gali sumur. Saya mau gali sumur sedalam 10 meter. Saya tidak punya keahlian untuk gali sumur sedalam 10 meter. Maka saya perlu mencari orang-orang ahli yang bisa menggali sumur dalam 10 meter. Maka kemudian saya dapatkan 3 orang, dan kemudian 3 orang ini saya sewa. Saya sewa jasanya.
jasa dia menggali sumur. Sehingga kemudian yang saya ambil manfaatnya dari 3 orang itu adalah menggali sumur, bukan pekerjaan yang lain. Makanya kalau ada di antara kita menyewa orang untuk menggali sumur, jangan sampai orang yang disewa untuk menggali sumur itu dipekerjakan dengan pekerjaan yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau ada di antara kita memiliki pembantu. Sudah ditentukan kerjaannya ini dan itu, jumlahnya katakanlah 10, maka tidak boleh orang yang mempekerjakan pembantu ini memberikan tambahan dengan pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau ada di antara kita memiliki driver, sopir pribadi, maka orang itu kita jadikan sopir untuk nyetir, bukan untuk pekerjaan lain. Maka kemudian yang boleh kita minta dari dia adalah jasa untuk nyetir mobil, bukan sesuatu yang lain. Ini menjadi penting agar kesepakatan sewa menyewa ini betul-betul jelas, tidak ada tumpang tindih. Karena sekarang ini banyak sekali terjadi akad, terjadi kesepakatan sewa menyewa yang kemudian melahirkan persoalan di tengah masyarakat karena ketidakjelasan pada objek yang disewa menyewakan. Poin berikutnya masih terkait dengan definisi sewa menyewa adalah muddatan maklumatan. Bahwa dalam sewa menyewa yang sesuai dengan syariat itu, durasi atau masa sewa menyewa itu harus jelas diketahui. Maka yang seperti ini perlu dicatat. Dicatat. Lebih bagus lagi kalau objek sewa menyewa itu besar, transaksinya dicatatkan di notaris. Kalau sudah dicatatkan di notaris itu biasanya detail. Siapa yang menyewakan, siapa yang menyewa objeknya apa, mulai kapan, berakhir kapan juga. Ini semuanya jelas. Tidak boleh terjadi sewa menyewa dengan masa sewa yang tidak jelas. Karena berpotensi untuk melahirkan perselisihan. Contohnya sewa menyewa dengan objek kendaraan mobil. Harus ditentukan. Sampai kapan? Bahkan kalau perlu tujuannya kemana. Karena kalau konteksnya sewa menyewa mobil, jarak dalam kota, jarak pendek dengan luar kota yang jaraknya jauh, itu biasanya mempengaruhi tarif mobil. Maka yang seperti ini juga harus detail. Jangan sampai kemudian sudah terjadi kesepakatan, mobil sudah dipakai, dikembalikan, ternyata setelah itu terjadi perselisihan. Jaraknya jelas, tujuannya mana, waktunya juga harus jelas. Mulai jam berapa tanggal berapa sampai jam berapa tanggal berapa. Ini semuanya harus jelas. Agar betul-betul sewa menyewa ini tidak melahirkan perselisihan. Poin yang ke-8 berkaitan dengan definisi adalah bi'iwadin maklum. Sewa menyewa itu harus dengan upah atau biaya yang jelas. Makanya kalau sewa menyewa terkait dengan kendaraan atau mobil, karena ini yang sering terjadi, tarif yang dipatok oleh pemilik mobil atau pihak yang menyewakan itu berapa, maka harus jelas. Jangan sampai barang digunakan terlebih dahulu, baru kemudian orang yang nyewa tanya, ini tadi saya sudah pakai mobilnya, berapa biayanya? Kalau itu yang terjadi, maka dikhawatirkan nanti terjadi perselisihan. Kenapa? Karena ketidakjelasan tarif, upah atau biaya yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Ini adalah 8 poin penting yang ada dalam definisi sewa menyewa. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kesimpulan terkait dengan rukun yang harus ada dalam sewa menyewa. Yang pertama, dari definisi itu kita bisa melihat bahwa dalam sewa menyewa itu ada 2 pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah pihak yang menyewakan.
Yang kedua adalah pihak yang menyewa. Pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan ini secara umum mirip seperti syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam syarat-syarat orang yang melakukan transaksi jual beli. Akil, balik, mukallaf. Ini syarat umum yang biasa berlaku. Nanti ditambahi lagi bahwa orang yang menyewakan itu betul-betul sebagai pemilik barang. Sebagai pemilik barang. Tidak boleh orang menyewakan sesuatu sedangkan sesuatu itu tidak dia miliki. Nanti insya Allah secara detail lagi akan kita bicarakan kebagian kedua yang bisa kita simpulkan dari definisi sewa menyewa, yaitu syurutul ijarah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sewa menyewa. Bagian pertama dari rukun sewa menyewa adalah al-muta'aqidain. Dua pihak yang melakukan kesepakatan sewa menyewa. Yang kedua adalah as-sighah. Ungkapan yang menunjukkan atas kesepakatan sewa menyewa. Baik ungkapan dengan perkataan atau ungkapan dengan tulisan atau ungkapan dengan gerakan. Dalam fikih muamalah, ketiga-tiganya termasuk ungkapan-ungkapan yang diperbolehkan. Dalam jual beli atau sewa menyewa tidak diharuskan hanya menggunakan perkataan. Dengan tulisan boleh. Dengan isyarat boleh. Insya Allah nanti dalam pertemuan yang lain akan saya jelaskan tulisan bagaimana dan isyarat bagaimana yang diperbolehkan dan dianggap sah dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa. Karena nanti juga terkait dengan syarat-syarat khusus. Biasanya yang sering digunakan itu adalah ungkapan dengan perkataan, ungkapan dengan lisan. Karena ini biasanya yang lebih gampang dan lebih jelas. Adapun rukun yang ketiga adalah al-manfa'ah. Manfaat yang bisa diambil oleh pihak penyewa. Karena tidak mungkin orang menyewa barang tetapi dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari barang yang dia sewa. Sehingga agar kita bisa mengetahui barang-barang apa yang dapat diambil manfaatnya, kita kembalikan masalah sewa menyewa ini kepada uruf, kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Jangan sampai ada kesepakatan sewa menyewa, tetapi kemudian pihak penyewa tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari barang yang dia sewa. Karena dulu sering terjadi dan banyak kasus terjadinya permasalahan meskipun tidak pada masalah sewa menyewa. Utamanya terjadi dalam masalah jual beli. Orang membeli barang karena hanya terprovokasi, terpengaruh dengan lingkungan, tren, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari barang yang telah dia beli itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya barang itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Contohnya banyak. Misalkan yang paling gampang adalah dulu kita sempat mendengar sebuah berita yang sangat menghebohkan. Misalkan kaitan dengan batu akik ini. Batu akik. Yang biasa dipakai ini para laki-laki ini. Dulu batu-batu yang biasa itu ternyata pernah menjadi luar biasa. Semua orang mencari. Bahkan batu yang biasanya sering kita temukan di jalan itu atau di pinggir sungai itu, pada saat tahun berapa itu saya lupa, ini nilainya menjadi sangat tinggi. Padahal batunya tidak berubah, ya batu itu.
Sekarang, siapapun yang punya batu itu, kalau ingin menjual batu yang dia miliki, harganya sudah jauh turun. Sudah jauh turun. Maka kaitan dengan jual beli, kita harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai kemudian kita membeli sesuatu itu karena mengikuti tren yang berlaku di tengah masyarakat. Karena kemungkinan untuk rugi itu sangat besar. Apalagi contoh yang sebelumnya, kalau batu akik masih lumayan ya, masih bisa dilihat itu. Ada mengkilatnya itu. Dulu yang sempat viral juga adalah, saya lupa namanya, tetapi yang dijual belikan itu adalah tanaman dengan daun. Tanaman biasa, daunnya juga biasa. Tetapi semakin banyak daun dalam tanaman itu, nilai jualnya semakin tinggi. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu, dan sekarang juga menjadi sesuatu yang biasa saja. Karena ini adalah sebuah pasar yang diciptakan. Kaitan dengan sewa menyewa juga seperti itu. Jangan sampai orang yang menyewa ini terlena, dan kemudian dia terpengaruh dalam kondisi yang mendorong dia untuk melakukan atau menyewa barang, padahal barang yang dia sewa itu tidak ada manfaatnya. Sehingga teori yang harus betul-betul kita perhatikan adalah dalam melakukan pembelian atau dalam menyewa barang, bahwa kita tidak membeli barang, kita tidak menyewa barang, kecuali karena kita membutuhkan barang tersebut. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Pelajaran ekonomi itu memberikan teori kepada kita. Kalau kita masuk pasar, yang kita cari itu adalah barang yang memang kita butuhkan. Kalau kita masuk pasar, masuk mall, jangan sampai kita datang dengan pikiran kosong, tidak tahu apa yang akan dibeli. Karena jikalau kita masuk pasar, masuk mall, ternyata tidak tahu apa yang akan dibeli, biasanya itu akan mendorong kita untuk membeli sesuatu yang tidak betul-betul kita butuhkan. Itu yang membuat kita menjadi sangat boros. Berbeda kalau kita masuk pasar atau masuk mall, yang kita cari adalah barang yang kita butuhkan. Maka yang kita butuhkan itu kita beli, setelah kita beli kemudian kita keluar dari pasar atau mall. Sehingga kemudian pengeluaran kita betul-betul, atau mohon maaf, maka uang yang kita keluarkan itu betul-betul untuk sesuatu yang bermanfaat. Sewa mobil, sudah disewa mobilnya, tapi tidak tahu mobil itu mau digunakan untuk apa. Karena ketika nyewa, dia belum menentukan mobil akan dia sewa dan dia akan pergi kemana, belum dia tidak diketahui. Maka ini tidak baik. Sudah menyewa tapi tidak tahu apa yang dia sewa mau digunakan untuk apa. Yang keempat, terkait dengan rukun sewa menyewa adalah al-ujroh atau al-iwad. Dalam sewa menyewa itu harus ada ganti, upah, biaya yang diberikan oleh pihak penyewa dan diterima oleh pihak yang menyewakan. Tidak ada sewa menyewa kecuali dengan adanya upah. Kalau ada pemanfaatan barang tapi tanpa ada upah yang diterima oleh pihak yang memiliki barang, maka dalam fikih itu masuk dalam kategori al-ariyah. Pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Bukan sewa menyewa. Ini menjadi penting untuk kita ketahui karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Ini 4 rukun yang harus terpenuhi dalam sewa menyewa. Poin kedua yang bisa kita ambil dari definisi sewa menyewa adalah bahwa sewa menyewa itu dianggap sah ketika memenuhi beberapa syarat. Setidaknya ada 5 syarat yang harus terpenuhi dalam sewa menyewa. Semuanya kita ambilkan dari definisi. Yang pertama, syurutu sihhatil ijarati. Syarat-syarat sahnya sewa menyewa. Yang pertama, an yakuna aqdul ijarati alal manfaati la alal ain. Ketika ada akad sewa menyewa itu terjadi atas pemanfaatan barang tertentu, bukan atas barangnya. Apa beda?
antara pemanfaatan barang dengan barang. Pemanfaatan barang itu yang diambil adalah manfaat dari barang yang disewa. Sehingga seperti tadi yang sudah saya katakan, ketika seseorang sudah menyewa barang, maka yang dia akan nikmati adalah pemanfaatan barang. Contohnya adalah nyewa mobil, maka yang dinikmati adalah ketika yang nyewa itu naik mobil tersebut untuk pergi ke tujuan tertentu. Mobilnya milik siapa? Ya masih milik orang yang menyewakan. Makanya saya kalau nyewa mobil nggak boleh saya gunakan melebihi dari manfaat yang bisa saya ambil. Saya nyewa mobil, ganti kursinya, nggak boleh. Saya nyewa mobil, kemudian saya cat sesuai keinginan saya, ini nggak boleh. Saya nyewa mobil, saya ganti bannya dengan ban yang lebih tipis, ini nggak boleh. Saya nyewa mobil, kemudian suara klaksonnya saya ganti, ini juga tidak boleh. Karena ketika saya ketika saya sudah menyewa mobil, maka manfaat yang saya ambil dari mobil itu adalah ya manfaat yang biasa didapatkan dari mobil yang disewa, yaitu dinaiki. Sehingga saya bisa pindah misalkan dari Salatiga menuju Semarang, dari Salatiga ke Solo misalkan, Surabaya, Jakarta, atau di tempat yang lain. Syarat yang kedua, wa antakunal manfaatu mubahatan. Wa antakunal manfaatu mubahatan. Manfaat yang didapatkan dari barang yang disewa itu adalah manfaat yang mubah. Bukan sesuatu yang diharamkan. Bukan sesuatu yang diharamkan. Wa antakuna ma'lumatan. Selain manfaatnya itu sesuatu yang mubah, manfaatnya juga harus jelas. Barangnya apa, yang bisa diambil manfaatnya itu apa. Wa idza kanatil ijaratu ala ainin ghairi muayyanatin fala budda an takuna mimma yandhabitu bil wasfi. Kalau ternyata barangnya itu sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan belum dilihat oleh orang yang menyewa, maka barangnya harus betul-betul dijelaskan dan diketahui oleh pihak yang menyewa dengan sifat-sifat yang jelas. Jangan sampai kemudian interpretasi orang yang menyewa itu berbeda dengan orang yang menyewakan. Nanti bisa sangat merugikan. Bisa sangat merugikan. Syarat yang keempat, wa antakuna muddatul ijarati ma'lumatan. Masa sewa menyewa itu juga harus jelas. Seperti tadi sudah saya sampaikan, mulai kapan sampai kapan. Ini harus jelas. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Adapun syarat yang kelima adalah wa an yakunal iwadu fil ijarati ma'luman aidon. Disyaratkan agar biaya upah uang sewa dalam kesepakatan sewa menyewa itu juga sudah diketahui. Jelas bagi pihak yang menyewakan dan juga jelas bagi pihak yang menyewa. Ini terkait definisi 4 rukun dan 5 syarat yang harus terpenuhi dalam sewa menyewa. Ketika ada rukun yang hilang, salah satu saja, atau ketika ada salah satu, 2 atau 3 syarat tidak terpenuhi, maka secara otomatis akad sewa menyewanya dikatakan tidak sah. Karena dalam fikih muamalah, akad itu dianggap sah ketika semua rukun syaratnya terpenuhi dan tidak ada unsur penghalang sama sekali. Ketika ada salah satu saja rukun atau syaratnya hilang, atau ada unsur penghalang meskipun jumlahnya hanya 1, secara otomatis hal tersebut menyebabkan transaksi sewa menyewa menjadi tidak sah. Poin berikutnya yang juga harus kita ketahui adalah karena sewa menyewa ini adalah tema yang berkaitan dengan syariat, masuk dalam kajian fikih muamalah, maka kita harus mengetahui dalil yang bisa kita jadikan pijakan untuk melakukan transaksi sewa menyewa. Dari Al-Quran kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tolaq. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tolaq ayat yang ke-6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Fa in fa maka in jikalau arda'na, wanita-wanita itu menyusui lakum untuk kalian. Artinya ada wanita yang menyusui untuk anak kita. Fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah upah untuk wanita itu. Ayat ini berkaitan dengan ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya. Istrinya dalam keadaan hamil, dicerai. Meskipun istrinya yang sedang hamil itu dicerai, maka laki-laki ini tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang dia ceraikan dalam keadaan hamil. Kenapa? Karena istri yang dia ceraikan dalam keadaan hamil itu masih memiliki tanggungan ini, kehamilan. Masih ada ini. Maka kewajiban bagi mantan suaminya itu untuk tetap memberikan nafkah. Pertanyaannya, jikalau ternyata mereka istri ini sudah melahirkan, masa iddahnya sudah anggaplah selesai, dan mereka tidak rujuk, maka status wanita ini sudah bukan lagi istri dari laki-laki ini, karena dia sudah menceraikannya. Dan tidak ada rujuk. Pertanyaannya, tidak mungkin bayi yang masih kecil itu kemudian dibiarkan, tidak disusui. Kalau sang suami ini meminta wanita itu untuk tetap menyusui misalkan, maka kan agar bisa menyusui dia membutuhkan suplai makanan, asupan makanan. Nggak mungkin dia bisa menyusui kalau dia tidak makan. Agar bisa makan dia membutuhkan uang untuk beli makanan tersebut. Maka yang seperti ini, jikalau inilah kondisinya, boleh bagi laki-laki tersebut untuk memberikan upah. Kepada siapa? Kepada mantan istrinya. Jadi dia menyusui sang anak itu, dia juga mendapatkan upah. Daripada nanti sang wanita itu tidak bisa menyusui anaknya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan dengan standar minimal. Kita bisa lihat dari ayat ini ada perkataan fa'atuhunna ujurahunna. Fa'atuhunna ujurahunna. Atau misalkan dalam konteks yang lain, kalau kita ingin mencari wanita yang bisa menyusui anak kita. Misalkan, ada seorang laki-laki punya istri, istrinya melahirkan. Ketika anak yang baru dilahirkan ini butuh ASI, ternyata, mohon maaf, air susu sang istri tidak bisa keluar. Kemudian dengan terpaksa, anak yang masih kecil ini disusukan ke wanita lain. Apakah diperbolehkan bagi wanita yang dimintai tolong untuk menyusui sang bayi ini meminta upah? Jawabannya diperbolehkan. Tergantung kesepakatan. Karena agar air susunya bisa keluar, dia juga harus makan itu. Membutuhkan asupan makanan. Nanti tinggal kesepakatan berapa suami dan istrinya ini mau membayar wanita yang dimintai untuk menyusui sang anak. Itu diperbolehkan. Fa'atuhunna ujurahunna. Berikanlah wanita yang menyusui itu upah untuk mereka. Ada kata-kata ujurahunna. Upah-upah untuk mereka. Maka ini juga bisa kita jadikan sebagai landasan diperbolehkannya melakukan transaksi sewa menyewa. Adapun dalil yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mengatakan bahwa sewa menyewa itu merupakan sebuah kesepakatan yang diperbolehkan dalam syariat adalah hadis yang cukup populer. Bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW mau hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu karena harus keluar dari kota Mekah menuju Madinah lewat jalan yang tidak biasa dilalui masyarakat, jalan lahir yang berputar, dan itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang, maka Abu Bakar menyewa orang laki-laki yang namanya Abdullah ibn Uraikid Al-Laitsi. Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi. Dia adalah seseorang yang meskipun dia belum masuk Islam, tetapi dia termasuk orang yang sangat mengetahui
jalan yang bisa menghubungkan antara kota Mekah dan Madinah, yang mana jalan ini tidak diketahui oleh banyak orang. Disewa, pekerjaannya apa? Untuk menunjukkan jalan. Sehingga kemudian Rasulullah SAW dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selamat bisa keluar dari Mekah menuju Madinah, meskipun harus mampir dulu di Gua Thur. Yang ceritanya ini Masya Allah sangat luar biasa kalau kita baca dalam sirahnya Nabi SAW. Dari Al-Quran ada, dari Sunnah ada, maka kemudian sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir tentang kesepakatan para ulama, ijma'nya para ulama yang mengatakan diperbolehkannya melakukan kesepakatan sewa menyewa. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita mengetahui bahwa secara umum sewa menyewa menjadi sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan. Dan sewa menyewa ini objeknya tidak hanya barang, tetapi juga masuk dalam kategori jasa. Ketika orang yang menyewakan itu bersepakat dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Insya Allah di pertemuan hari Selasa pekan mendatang akan kita kaji lebih detail lagi poin-poin penting berkaitan dengan sewa menyewa. Kesempatan ini alhamdulillah sudah dijelaskan definisinya, rukunnya, syarat-syarat dan dalil yang melandasi sewa menyewa. Insya Allah permasalahan sewa menyewa ini akan lebih detail lagi ketika kita membahas satu persatu poin penting yang berkaitan dengan sewa menyewa. Mungkin ini yang bisa disampaikan di pertemuan siang ini, semoga bisa memberikan manfaat utamanya kepada diri saya sendiri dan juga manfaat untuk pemirsa setia Insan TV, pendengar Radio Dai, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya sendiri dan saya minta maaf. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita akhiri pertemuan siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.